saya Pendeta Riana dalam 5 menit bersama Tuhan. Bacaan kita dalam sesi kali ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 dan di bawah tema Yesus menyertai, memberkati, dan menjamu para muridnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seringkali saat menjalani kekalutan dan kekhawatiran hidup, kita meragukan kuasa Tuhan. Demikian juga yang sedang dialami murid Yesus pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di pantai Danau Tiberias. Mereka sedang berduka, mereka sedang bimbang antara kehilangan Yesus, juga mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus. Juga mereka mendengar kabar bahwa mayat Yesus dicuri. Lalu mereka juga sedang menimbang-nimbang kira-kira apa yang harus mereka lakukan selanjutnya tanpa sosok yang selalu mereka ikuti itu. Kebimbangan, duka cita yang para murid alami lebih besar rupanya dari keyakinan mereka akan kuasa Tuhan. Padahal dalam pelayanan Yesus bersama dengan mereka, para murid ini sudah melihat Tuhan Yesus membuat banyak mujizat. Dan Tuhan Yesus sendiri bahkan sudah pernah memberitahukan kepada mereka bahwa Anak Manusia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Itu dapat kita lihat dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23 dan bacaan paralel lainnya. Iman para murid pada waktu itu sebetulnya mencerminkan kehidupan beriman kita sebagai manusia yang mengikut Yesus. Kita sering mengaku percaya kepada Yesus, kita sering bilang kita beriman, tetapi semua itu tergantung kondisi. Iman kita adalah iman yang situasional dan dapat berubah-ubah. Menghadapi kenyataan seperti demikian bahwa murid-muridnya sedang bimbang, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Apakah ia marah? Kalau itu kita manusia, kita akan kecewa dan marah. Apakah tidak cukup pelayanan kita bersama sehingga engkau sebagai murid-murid melupakan aku? Bisa jadi kita bilang begitu kalau kita adalah Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak demikian. Ia memberi hasil ikan yang banyak kepada murid-muridnya, seperti awal ketika ia memanggil mereka. Lalu pada akhirnya ia menjamu mereka makan. Memang Allah itu penuh kasih. Dia mengerti keadaan murid-muridnya, memahami kondisi mereka, dan kasih-Nya itu membuat mereka mengenal bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara dan saya, kita mengaku sebagai pengikut Tuhan yang beriman. Lalu ketika mengalami kehilangan, duka cita, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, kekhawatiran, dan banyak pencobaan-pencobaan lainnya, kita juga terkadang dapat meragukan kuasa Tuhan. Merasa Tuhan tidak sanggup. Bahkan kita juga dapat marah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, saat kita ragu akan kuasa Tuhan, di situ iblis akan masuk dengan kuasanya. Kita bisa menjadi penipu, koruptor, pengkhianat. Kita yang kecewa dengan suami atau istri kita bisa memilih selingkuh, memilih jalan pintas lain. Karena itu penting sekali kita tidak ragu akan kuasa Tuhan, supaya kita berpengharapan kepadanya dan tidak terjun lebih dalam pada jurang dosa. Dalam bacaan ini, saat menampakkan diri di Danau Tiberias, Tuhan Yesus memberi petunjuk kehadirannya kepada murid-muridnya
dalam berkat ikan yang banyak. Para murid sadar akan petunjuk itu sehingga mereka mengenal Tuhan tanpa perlu bertanya lagi. Mereka pun makan bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang beriman dalam badai hidup yang kita jalani, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ia selalu hadir dengan petunjuk-petunjuknya untuk membuat kita tetap ada di dalam jalan kasih setianya. Temukan petunjuk dan maksud Tuhan itu supaya kita bisa lebih mengenal Dia. Dan kalau kita mampu menemukan petunjuk dan mampu mengenal Tuhan, entah itu memperbaiki diri atau mengambil sebuah keputusan atau banyak hal-hal baik lainnya, itu dapat kita lakukan bersama Tuhan meskipun kita sedang kesulitan. Kalau kita mampu mengenal Tuhan, kita akan merasakan hadirat Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan menikmati jamuan bersama Tuhan yang tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Amin.